Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organik SMS Channel. Sobat Tani jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini bisa sedikit menginspirasi, mengedukasi, dan berbagi cerita. Dan video kali ini saya akan bercerita ya tentang suka dukanya pertanian saat ini. Sobat Tani, tahun ini sangatlah berbeda ya dengan tahun-tahun berikutnya. Ya, kenapa? Cerita dari kawan-kawan semua merasakan hal yang sama ya. Agak berbeda, kenapa? Karena harga padi yang fenomenal ya, mahalnya. Kami sebagai petani senang ya dengan harga Bulog menentukan 6.500 dengan syarat dibawa sendiri ke Bulog atau kita jual sendiri ke Bulog sebagai petani lewat mitra. Mitra itu siapa? Poktan ataupun gak Poktan. Yang sudah tergabung banyak ya, tetapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena regulasinya ya atau ketentuan harganya itu sudah ditetapkan ya, tetapi begini, petani banyak yang petani mengetahui bahwa harga itu 6.500, tapi kenyataannya 6.500 sampai ke Bulog itu butuh waktu, butuh perjalanan, ongkos ya, kuli dan yang lain-lain untuk mobilisasinya. Itu siapa yang menanggung? Nah, di situ yang bingungnya, siapa yang menanggung? Ternyata Bulog nggak menanggung itu. Yang menanggung itu ya memang kita sebagai petani dan mitra. Akhirnya apa? Ada kesepakatan antara mitra dan petani untuk menurunkan harganya. Kesepakatan ada yang 6.200, ada 6.300, ada 6.100. Bagi saya dan bagi petani yang saat ini itu is okay lah, nggak masalah ya, mau itu harga yang penting di atas 6.000 lah, dan kita deal lah, nggak apa-apa. Oke, yang jadi permasalahan sekarang kami bukan harga lagi, tetapi apa? Keterlambatan pemanenan yang diakibatkan sulitnya kita petani menjual harga tinggi tetapi tidak ada yang membeli, bahasanya gitu. Sama tidak dengan kawan-kawan di sana ya. Kalau kami saat ini seperti itu. Jadi harganya tinggi tetapi tidak ada yang membeli, seolah-olah percuma kan gitu kita. Jadi kami kemarin ketua Gapoktan kami ya sudah menghadap ke Bulog dan meminta penjelasan. Oh, apalagi sekarang ini Bulog itu antriannya dijadwal ya, dijadwal per kecamatan untuk setor ke Bulognya tuh dijadwal, sehingga dalam 1 minggu itu setiap kecamatan punya 2 hari pengiriman antara Senin dan Selasa, Rabu dan Kamis, Jumat dan Sabtu, Minggu dan Senin, terus kayak gitu dijadwal, diputar setiap kecamatan dari berbagai supaya tidak ada penumpukan di Bulog. Itu prosesnya dan saya tidak terlalu banyak mengikuti juga. Yang intinya kami di lapangan saat ini kawan-kawan mengeluhkan ya kepada saya juga, dan saya juga melihat dan faktanya bahkan padi saya sendiri juga sama. Itu padi sampai lewat panen ataupun tikluk ataupun bahasanya ya telat panen lah. Kenapa? Ada beberapa faktor. Pertama, alat kombainnya itu sendiri agak susah ataupun nggak ada ya gitu. Kedua, tenaga manusia ini terbatas saat ini ya. Tenaga untuk panen ya tidak seperti zaman dahulu lah ya. Masyarakat itu antusias kalau panen raya itu berbondong-bondong ikut panen. Sekarang lebih cenderung ke mengandalkan alat ya, kombain gitu. Lebih cepat gitu, lebih simpel, lebih murah gitu. Tapi nyatanya ketika ketergantungan kita terhadap alsintan ya, panenan kita saat ini terlambat untuk memanen. Kenapa lambat? Ya karena alatnya nggak ada katanya, dan yang jelas
seperti kami petani juga mau ada alat pun sekarang bingung. Kenapa? Ketika alat sudah ada siap panen, padi ini nggak ada yang beli, ataupun padi ini untuk di store ke Bulog itu perlu waktu. Dalam 1 minggu itu 2 hari ya. 1 minggu itu 2 hari kita bisa kirim ke sana. Kalau kita panen banyak, mungkin kalau cuma 1 karung 2 karung, oke lah, sekitar 2 kintal jemur. Tapi kalau udah bertonton, ya, apalagi kalau alat itu sudah kerja, 1 hari bisa 2 hektar, 4 hektar. Kalau nggak ada yang belinya ataupun tengkulaknya nggak sanggup, bagaimana? Kenapa tengkulak nggak sanggup? Karena mereka juga harus mengolah lagi, ya. Karena semua barang larinya ke Bulog. Bulog itu saat ini antri, ataupun tidak setiap hari bisa beli setiap daerah gitu. Dijadwal. Tambah lagi dengan keuangannya yang bermasalah, bukan bermasalah yang tidak dibayar, tetapi waktunya agak lama. 1 minggu, kadang 10 hari baru dibayar dari Bulog ke si tengkulak ataupun ke mitra. Sehingga apa, kami sebagai petani ya dilema. Kenapa kita jual padi nggak dapat duit duluan, sedangkan namanya alsintan ataupun operasional seperti komben dan manol gitu kan, itu harus dibayar. Nah, di situ jadi dilema. Oke. Tanaman apapun ya, padi jenis apapun, mau itu hibrida ya, mau itu inbreed ya, mau itu apapun jenis padinya, ketika proses memanennya tidak tepat, itu akan mengurangi hasil atau potensi hasilnya akan menurun, bahkan kualitas padinya pun akan menurun. Itu sobat ini semua tahulah kalau udah telat panen seperti apa padinya ya. Bahkan cenderung kami sekarang lebih ke mau laku tidak laku ya, mau ada yang beli atau tidak ada yang beli, pokoknya kita panen. Karena apa, lebih fatal lagi kalau padi kita tidak dipanen. Saat ini kita panen, bawa ke rumah, kita jemur, baru kita pikirkan untuk menjual. Itu solusinya. Nah, dan sekarang kan saya bercerita, sekarang ini sudah panen ini sudah hampir di atas 50% ya, udah 70% kita hampir selesai. Udah selesai 75%, tinggal dikit lagi ya. Karena di wilayah sebelah sana itu nggak panen karena tidak ada tanaman padinya, karena banjir waktu itu. Yang di sana banjir, di sini panen tapi telat. Padi sampai, kawan-kawan bisa lihat sampai menguning, sampai jatuh-jatuh ke tanah. Tapi saya cerita tentang hasil ya, hasil nih. Saat ini potensi yang sudah saya review, padi hibrida atau padi panjang. Hibrida atau padi panjang, kelasnya maksudnya padi panjang ya, padi Inpari, Mapan 05, Fortuna, GT dan lain-lain, itu terbilang padi panjang. Dan satu lagi padi bulat. Padi bulat itu jenis padi muncul ya. Muncul itu bermacam merek dan bermacam jenis. Ada muncul naga, ada muncul madu, ada saset, ada banyak lah. Ya mungkin nggak bisa saya sebutkan semua juga karena saya bukan promosi. Padi panjang dan padi bulat gitu ya. Padi panjang itu hasilnya lebih potensi hasilnya lebih di bawah padi bulat. Padi muncul atau padi bulat itu lebih tinggi potensi hasilnya. Kenapa? Karena mungkin kalau daerah kami ya, padi panjang di daerah daratan dan padi bulat itu di rawa. Yang jelas berbeda metode dan cara dan kondisi tanahnya pun berbeda. Tetapi kalau untuk potensi hasil lebih menghasilkan padi bulat. Secara tonase ya, kalau untuk saat ini kenapa kita banyak memilih padi bulat, karena potensi hasilnya lebih tinggi. Contoh, kalau padi panjang dalam 1/4 hektar itu hanya bisa mencapai 1 ton 5 kintal atau 1,5 ton. Tetapi kalau padi bulat itu bisa mencapai 1 ton 7 kintal ke atas, bisa ada yang hampir 2 ton. Jadi ada perbedaan 25% lah potensi hasil. Dan kelebihannya ya, kalau memang benar-benar harga antara bulat dan padi panjang itu sama, yang jelas menguntungkan padi bulat.
ya. Nah, mudah-mudahan memang seperti itu. Tapi bebas ya, tergantung selera kita petani ya, tergantung selera masing-masing, punya cara, punya metode, punya pemikiran yang berbeda. Semua petani pasti seperti itu. Dan mungkin saat ini saya akan lihatkan ya padi yang telat panen seperti apa ya, akan penampakannya kayak gimana padi yang telat panen ya. Itu sangat menyedihkan. Tapi alhamdulillah yang sudah terlalu roboh hari ini bisa dikombain ya, karena ini cuaca juga tadi hujan. Kalau tidak hujan mungkin sampai malam kita lembur biasanya kayak gitu. Tapi ambil hari ini kita ada halangan ya, hujan, alhamdulillah. Tapi masih diberi kesehatan semua ya, aman. Kita hentikan dulu pemanenan. Nah, mungkin kita lanjut besok panennya. Nanti akan sepil padi panjang dan padi bulat yang telat panen itu kualitasnya sangat menurun. Nah, ini sobat tani semua, padi panjang yang mungkin dibilang telat panen juga ya. Ini sudah seperti ini nih. Ini cuaca mending agak mendung ya, habis hujan. Dan ini bentuk padinya udah, aduh ya, gimana? Ini jenisnya untung bukan Impari 32 ya ini. Ini jenis IR apa ini ya? Tuh. Bukan Cibatu ya. Ini IR aja. Ini agak tahan roboh. Kalau sampai roboh seperti Impari 32 sudah habis lah. Nah, kualitasnya jelas menurun. Pasti menurun kualitasnya. Ini kecewaan dari sobat petani ya pasti. Pasti timbangan menurun ya kan. Warna padinya pun pasti berubah agak kusam biasanya. Ya, padinya tuh agak kusam. Nih. Dan apa ya? Seperti padi yang udah kayak gabuk ya. Padahal ini enggak gabuk, ini saking keringnya. Ini udah ada keterlambatan 10 sampai 15 hari harusnya. Ini harusnya 10 hari yang lalu sudah dipanen. Ini. Dan ini padi panjang. Dan ini sampingnya ini padi muncul atau padi bulat. Sama nih. Ini pun sudah ya, bayangin aja padi panjang, ya ini padi panjang dengan padi bulat itu umurnya selisihnya 10 sampai 15 hari. Nah, sekarang ini dua-duanya belum sama dipanen, sedangkan padi bulat ini sudah siap panen. Ya, yang ini sudah siap panen, yang ini pun sudah kelewat panen. Nah, sobat tani gimana caranya jangan sampai ini terjadi dan terulang di tahun-tahun berikutnya lah ya. Kasihan padinya dan kita juga sebagai petani rugi. Udah. Padi sudah matang seperti ini tidak dipanen, belum bisa dipanen. Tapi mudah-mudahan besok ini dua-duanya besok kepanen lah mudah-mudahan. Kalau tidak ada halangan, alatnya besok bisa kerja lagi karena ini ada halangan cuaca hujan. Nah, kalau yang ini mungkin efek tadinya kita kena banjir berulang kali, akhirnya kita sulam lagi dan ini ya ada yang matang ya, ada yang hijau, ada yang matang, ada yang hijau. Nah, ini efek dari curah hujan yang tinggi atau kita kemarin kena musibah banjir. Kalau ini tidak, karena ini agak tinggi, sebesarnya agak tinggi, tapi sekarang ini udah telat panen juga. Bayangkan padinya bagus, telat panen juga rugi lagi kita petani. Alih-alih kita kemarin produksi supaya hasilnya bagus ya, padinya seperti ini supaya bagus, itu kita tambahan nutrisi ya,
Karena harga ada iming-iming, bukan iming-iming ya, memang benar 6.500. Tapi inilah dilemanya telat panen kita. Oke, mungkin itu dulu ya sobat tani semua. Perjumpaan kali ini kita akan review lagi ya padi-padi berkualitas untuk di musim berikutnya, dan saya akan kembali hadir. Mudah-mudahan saya bisa diberikan kesehatan ya, diberikan umur panjang, bisa hadir lagi untuk kawan-kawan semua. Dan saya akhir dulu video kali ini. Saya sambil lihat-lihat lagi ya, karena saat ini padi hibrida udah selesai ya. Tinggal padi lokal yang sekarang masih ada ya, jenis padi muncul atau padi bulat. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di musim berikutnya dengan bermacam-macam lagi jenis padi ya. Akan saya kejar lagi, saya akan lengkapi lagi koleksi-koleksi padi unggul untuk meningkatkan hasil pertanian kita. Tetap optimis ya, walaupun kita saat ini diserang dengan cuaca buruk ya. Mungkin di musim berikutnya kita akan lebih baik lagi. Semoga Allah memberikan restu ya, memberikan rezeki kita lebih. Tetap bersyukur dan tetap bersabar. Oke. Dan saya akhiri dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak banjir.